Berhubung film Sri Asih telah rilis dan dia dikenal akan kekuatannya sebagai jagoan wanita, di video ini kita akan memberikan gambaran seberapa kuat Sri Asih sebenarnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Satu hal yang patut kita tahu adalah Sri Asih merupakan superhero paling kuat di bumi langit, yang mana itu menakjubkan karena bukan karakter seperti Gundala atau Godam, melainkan karakter wanita yang menjadi superhero yang paling kuat. Harus kita ingat juga kekuatan dasar Sri Asih saja disebutkan sudah setara dengan 250 orang dewasa. Pertama akan kita lihat di komik Patriot Prahara yang menunjukkan kekuatan Sri Asih Nani Wijaya. Di awal komik kita ditunjukkan pertarungan antara Godam melawan Sri Asih. Faktanya pertarungan keduanya membuat kerusakan sangat besar di kota. Hanya dengan satu ayunan Sri Asih mampu menghempaskan Godam. Untungnya ada Gundala dan Merpati yang datang menghentikan keduanya. Kalau tidak entah bagaimana Godam akan dihancurkan oleh Sri Asih. Bahkan ketika mendiskusikan cara menghentikan Sri Asih, para jagoan sudah tahu bahwa Sri Asih tidak terkalahkan. Senjata api saja bisa diremukkan dengan mudah oleh tangan Sri Asih. Para penjahat pun sengaja memanfaatkan Sri Asih karena tahu dia merupakan jagoan terkuat yang bisa merepotkan jagoan lain. Dan ketika berhadapan dengan Jin Kartubi yang raksasa dan punya kekuatan fisik besar, dia mampu melempar Kartubi. Walaupun sudah dipukul bertubi-tubi sampai terkubur, Sri Asih tidak tergores sedikit pun. Lalu karena kesal, Sri Asih menggunakan kemampuannya untuk berubah menjadi raksasa, agar dia dan Kartubi sekarang setara ketika bertarung. Setelah berubah menjadi raksasa, Kartubi mampu dibuat terkapar di tanah. Panel ini menggambarkan perbedaan kekuatan antara keduanya. Berbeda langit dan bumi. Harus sampai 4 jagoan untuk menjatuhkan bentuk raksasa Sri Asih. Godam sendiri mengakui Sri Asih mampu membunuh Kartubi. Ketika dalam bentuk raksasa, dia sanggup untuk memuntahkan kembali tembakan Basoka dari dalam mulutnya. Sebuah pesawat saja dengan mudah diremukkan menggunakan telapak tangannya. Dan gabungan dari serangan 4 jagoan bisa ditangkisnya tanpa beban sama sekali. Faktanya Tora, Aquanus, Tira, dan Virgo harus terlempar dibuatnya. Kemarahan seorang Sri Asih sudah bisa menciptakan perang saudara antara para jagoan. Mereka saling bertempur yang menghancurkan banyak bangunan di sekitar kota. Itu saja sudah menggambarkan seberapa kuat Sri Asih. Hampir seluruh anggota Patriot harus dikerahkan untuk menghentikannya. Presiden dan Jenderal TNI sampai menanggapi masalah ini, saking seriusnya pertarungan mereka. Sementara itu di komik tribute Sri Asih atau komik yang paling pertama Sri Asih, banyak peluru yang ditembakkan tidak mempan di hadapan Sri Asih. Badan Nani Wijaya di situ seakan seperti badan tank yang bisa menahan gempuran peluru senjata. Lanjut ke komik Sri Asih Dewi Keadilan. Kali ini kita melihat seberapa kuat Sri Asih Rengganis. Ganis punya kecepatan yang luar biasa. Saking gesitnya dia bisa menghindari tembakan seorang sniper yang sudah membidiknya. Ketika dalam mode amukan, Rengganis mampu menghentikan peluru yang akan mengenainya. Bahkan Basoka bisa dengan mudah dihancurkan menggunakan satu tinjuannya. Saat terpojok melawan Matutu, kekuatan fisik Ganis diuji. Dia masih bisa bertahan ketika dilemparkan sebuah mobil. Dan hanya dengan satu pukulan serius, sang penguasa Gunung Meratus bisa ditumbangkan dengan mudah. Komik ini juga menunjukkan seberapa kuat sosok Dewi Asih, sosok yang menjadi sumber dari kekuatan Sri Asih. Kemunculan Dewi Asih saja sudah mampu membuat roh alam Banua tunduk. Terlihat Banua sangat menghormati sosok ini, membuktikan kekuatan Dewi Asih terkenal di antara para roh yang bukan manusia. Padahal Banua ini merupakan sosok yang bisa menjatuhkan Ganis sampai tidak berkutik sama sekali. Masih dengan Sri Asih Rengganis, namun kali ini di komik Aquanus. Terungkap di sana kini Rengganis sudah diangkat sebagai murid dari Mandala. Bagi yang belum tahu, Mandala merupakan pendekar setengah siluman dari era Jawara. Dia hidup satu zaman dengan si buta dari gua hantu dan berumur panjang karena punya darah setengah siluman. Lalu Ganis disuruh sparring dengan Danus Junior. Tinju Ganis di situ sudah bisa membuat kerusakan walaupun hanya dari shockwave-nya saja. Bahkan kombinasi dari Aquanus dan adiknya bisa dikalahkan dengan mudah. Dan Ganis melakukan itu tidak menggunakan tinjunya, melainkan hanya sebatang ranting saja. Hasil pertarungan itu membuat Danus Junior pingsan selama 2 hari. Berpindah ke komik webtoon Sri Asih Celestial Goddess dengan karakter Sri Asih versi Alana.
Memang cukup sulit untuk melihat seberapa kuat Alanna, karena seperti yang disebutkan dia baru menguasai 1% kekuatan Sri Asih. Jadi dengan mengetahui seberapa kuat 1% itu, kita bisa membayangkan seberapa kuat ketika Alanna bisa menggunakan 100% kekuatannya. Secara kekuatan fisik, Alanna bisa mengangkat batu raksasa dan dia merasa itu ringan. Dia juga bisa menahan sebuah mobil. Tak hanya itu, Alanna mampu melawan genderuwo yang punya kekuatan penghancur tinggi. Mungkin terlihat remeh, tapi Alanna bisa menghabiskan bermangkok-mangkok bakso dalam wujud Sri Asih. Terakhir yang cukup jadi bukti nyata, Alanna sudah pernah mengalahkan salah satu panglima perang kerajaan siluman yaitu Daksani. Sampai dia menarik perhatian raja dari bangsa siluman, Pangeran Adisaka atau Pangeran Saka. Terakhir kita melihat Sri Asih yang paling awal secara timeline, yaitu Sri Asih versi Asih yang hidup di era 3 kerajaan Sundalandia. Ketika Raja di Raja Maza berkuasa atas ketiga kerajaan, Asih dari kerajaan Rawaya yang menjadi pandita utama, bukan Gada atau Zitu. Dan yang menunjukkan seberapa kuat Sri Asih di antara semuanya adalah hanya dia seorang diri yang tersisa ketika 3 kerajaan Sundalandia runtuh di telan lautan.